Nah, maka Syekh Abdul Qadir dalam kitab Gunyah beliau menyatakan untuk mencapai orang menjadi wali Allah hanya dengan dua jalan. Yang pertama murad, yang kedua melalui jalan murid. Murad itu kalau dalam ilmu sharaf namanya isim maf'ul. Murid di dalam ilmu sharaf namanya isim fa'il. Murad itu orang yang dikehendaki Allah jadi wali. Siapa yang Allah jadikan wali tanpa guru? Di dalam kitab Bunyah diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah adalah Uwais Al-Qarni. Silahkan Bapak Ibu buka sejarah, ada tidak gurunya Uwais? Tidak ada. Berkah baktinya dengan ibunya, diangkat Allah derajatnya menjadi wali besar. Bahkan pangkat kewalian Uwais itu bukan wali kaleng-kaleng, Pak. Bukan wali biasa, pangkatnya kewaliannya Kutubul Ghaus. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala awliya'ahu fi kulli zamani wal makan wa massalahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz kal jibal kama qala ta'ala wa ja'alnal jibala awtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim mu'azzim wa karim ala habibina wa syafi'ina sayyidid dunya wal akhirah sayyidil syari'at wa tariqat wal haqiqat wa huwa nabiyuna Muhammadin wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa awliyaihi wa man salaka nahjihi wa atibaihi ila yaumi mi'adi. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر أولياء تنزل الرحمة والبركة. وقال أيضا ذكر الصالحين كفارة السيئات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين والمسلمات إخوان والأخوات, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manakib Sultanul Auliya wa Tajul Asfiya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, ikhwan wal akhawat, majlis zikir Tariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, khususnya kita yang hadir pada kesempatan yang penuh berkah pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kabulkan segala hajat kita, baik urusan dunia dan akhirah. Allah jadikan anak, istri, keturunan kita orang-orang yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan senantiasa kita dikuatkan iman Islam yang terus bersama-sama kita proses
iman Islam tersebut untuk sampai kepada maqam ihsan. Dan juga mudah-mudahan siapapun yang ada andil dalam terlaksananya manakiban pada kesempatan yang mulia malam hari ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para ustadz, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat yang kami hormati, Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Kota Provinsi Sumatera Selatan, dan LDTKN, Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Kota Palembang dan seluruh jajaran kepengurusannya. Mudah-mudahan beliau-beliau semua yang telah mendapat tugas dalam rangka untuk berkhidmat kepada Syekh Mursyid, Guru Agung Syekh Masri Mulafatajul Arifin, mudahan Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk mengamankan, melestarikan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Dan yang kami hormati, kita banggakan, kita cintai para sesepuh-sesepuh kita yang dengan kesabaran dan terus istiqomah di dalam mengawal para ikhwan di dalam mengamalkan amalan TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Salah satunya Bapak Haji Samsul, Bapak Fauji, Bapak Haji Johan, dan Pak Ishak yang saat ini lagi sakit beliau. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan kesembuhan, kesehatan, sehingga bisa bersama-sama lagi beraktivitas di dalam majelis-majelis TKN yang ada di Kota Palembang khususnya, dan juga semua ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus yang kita hormati dan kita berterima kasih kepada beliau, yaitu Bapak Nur Muhammad Saleh. Alhamdulillah kita diberikan tempat, wadah untuk bisa mengamalkan amalan TKN, dipinjamkan untuk bisa mengamalkan amalan TKN di tempat ini. Wadah para ikhwan berkumpul, markas lembaga dakwah Thariqah Qadar Sabandia. Mudah-mudahan Bapak Nur Muhammad Saleh dan seluruh keluarga besar beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezeki mereka, dikuatkan Allah iman Islam mereka sampai kepada maqam ihsan, dan mudah-mudahan anak cucu beliau senantiasa Allah jadikan orang-orang yang soleh dan soleha. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita bersama-sama kembali dipertemukan Allah di majelis manakib seperti ini, dan insya Allah ini kami terakhir pada malam hari ini safari manakib di Sumatera Selatan. Insya Allah sudah setengah bulan saya di sini. Insya Allah besok pagi mungkin sekitar jam 5:30 atau jam 6 kami sudah berangkat menuju Bangka Belitung, karena di Bangka juga alhamdulillah ikhwan kita berkembang. Dan tolong doa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para wakil-wakil talqin sudah banyak sepuh, sudah banyak uzur, dan tidak ada lagi penambahan, terkecuali mudah-mudahan Allah memberikan satu jalan adanya yang melanjutkan kemursyidan setelah guru kita dan kita, maka kami
jauh di Pulau Kalimantan ikut membantu pembinaan pentalkinan di beberapa pulau yang cukup jauh. Maka alhamdulillah di Bangka sekarang sudah berkembang banyak ikhwan kita. Nah, maka Bapak Ibu, semakin banyak ikhwan yang bersama-sama bergabung di dalam bimbingan Syekh Mursyid Abah Anom, maka semakin kita semuanya mendapat berkah daripada ikhwan-ikhwan yang ikut bergabung bersama-sama. Karena di dalam thariqah inilah hakikatnya persaudaraan yang saya rasakan, sebagaimana hadis Nabi, al-Islam akhul muslim. Kata Nabi, Islam itu bersaudara. Maka disinilah hakikat persaudaraan itu, ketika kita di dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, di mana terjadi bermacam-macam permasalahan di tengah kehidupan umat Islam, sehingga banyak perpecahan-perpecahan di antara umat Islam karena gara-gara urusan-urusan duniawiyah. Misalnya persaudaraan kita satu bangsa ini pecah gara-gara perbedaan paham atau beda dukungan, akhirnya kurang harmonis di antara tetangga yang satu dengan yang lain. Ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia, juga karena berbeda pemahaman, keyakinan, akhirnya saling menjauh. Ukhuwah Islamiyah, karena perbedaan paham, akhirnya saling menyalahkan. Ada yang berkunut hukumnya sunat muakkad, ada yang menyalahkan katanya kunut itu bid'ah. Ini akhirnya saling perpecah. Nah, maka yang perlu kita jaga para ikhwan wal akhwat, di dalam maklumat terakhir daripada Abah Anom, guru kita, sebelum beliau meninggalkan anak-anak rohani dan anak jasmani beliau sudah mengingatkan wa'tasimu bihablillah. Bahkan itu diperintahkan kita untuk membaca itu di dalam doa. Artinya, hai murid-muridku, berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah. Artinya diperintahkan kita semua berpegang teguh ini tali agama Allah menurut syariat Al-Quran dan hadis. Tali agama Allah menurut tasawuf adalah mursyid. Nah, maka kita peganglah kepada Syekh Mursyid yang memberikan wasiat dan maklumat itu kepada para murid-murid atau anak-anak rohani, anak jasmaninya. Nah, maka yang kita jaga adalah ukhuwah mursyidiyah, persaudaraan satu guru. Nah, maka disinilah yang kita rasakan hakikatnya bersaudara. Dulu saya ngajar banyak majelis syariat, ngajar kitab fikih, ngajar tafsir, mengajar hadis, mengajar bermacam-macam disiplin ilmu-ilmu Islam. Tetapi ketika kita mengajar pada jamaah-jamaah itu, hampir tidak ada yang berfatihah kepada kita. Kita pun mungkin tidak memberikan hadiah fatihah kepada mereka. Mungkin seandainya ada, hanya waktu belajar, setelah itu sudah dilupakan.
Tetapi di dalam thariqah ini kita saling menghadiahkan Fatihah, saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolongan dalam kebaikan dan ketakwaan. Bahkan bukan hanya kita yang mendapat berkah Fatihah, yang langsung mengambil silsilah rohani daripada Syekh Mursyid, atau juga masuk ke dalam kafilah rombongan yang menuju kepada Allah, tetapi orang tua kita yang dalam kubur pun dapat berkah Fatihah daripada semakin banyaknya ikhwan dimanapun berada. Nah, ini untungnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendapat talqin, orang tua kita dalam kubur pun dapat berkah. Amin. Bapak Ibu pernah enggak Fatihah sama beliau 1.000.000 kali sehari? Setiap 5 waktu, tidak ada yang mampu. Kalau ada yang ngomong mampu, itu menghayal itu orang. Tidak kerja lagi dia kalau membaca Fatihah 1.000.000 kali sehari. Bagaimana caranya agar kita bisa memfatihai orang tua kita 1.000.000 kali setiap waktu habis sholat? Kita bergabunglah dalam kafilah rombongan yang menuju Allah. Mereka saling ta'awun, bertolong-tolongan di situ. Kalau Bapak Ibu membaca sendiri 1.000.000 kali tidak mampu, karena kita ini bersama-sama, maka jadi banyak. Murid Abah Anom mungkin yang berkembang di bumi ini ada 10 juta, maka 5 waktu orang tua kita setiap waktu mendapat 10 juta Fatihah ke dalam kuburnya. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina, kemudian ya Allah, Fatihah ini kami hadiahkan kepada bapak-bapak kami, ibu-ibu kami. Di situ maksud kami adalah ahlu thariqah yang mengambil sanad daripada Syekh Mursyid itu. Bapak-bapak kita, orang tua kita dalam kubur, semua yang membaca itu saling menolong, saling tolong menolong. Inilah saya katakan tadi, bahwa disinilah hakikat persaudaraan. Bukan saling tolong menolong itu memberi duit, hanya itu yang nyata di dalam dunia itu kelihatan. Fatihah itu lebih besar daripada apa yang kita beri itu nilainya. Nah, maka Bapak Ibu tolong doakan para wakil talqin yang berdakwah. Bahasanya wakil talqin itu jadi penyerang. Bapak Ibu di daerah masing-masing jaga gawang. Kita ini satu tim dalam klub besar. Kalau ini pencinta bola ini tahu ini. Ada masing-masing tugas porsinya. Ada yang jaga gawang, ada lagi apa? Ada lagi yang jadi kaptennya, ada penyerang, ada pelatihnya. Pelatihnya cuma satu, pemain banyak. Komentatornya, tukang komennya banyak. Tapi pengamat tidak pernah sukses. Yang sukses jadi pemain, dapat sepatu emas, sarung tinju emas, itu pemain la ilaha illallah, itu jadi pemain dia. Kalau ngamati paling enak, itu sudah 20 tahun berzikir kok belum baik-baik akhlaknya, itu kata pengamat. Itu pengamat itu loh. Oh, ini macam-macam lah komennya pengamat itu. Nah, disinilah hakikatnya kita bersaudara Bapak Ibu. Jadi orang tua kita dapat berkahnya, maka tolong doakan para wakil talqin yang kita dakwah masuk ke daerah-daerah yang orang belum memahami tentang thariqah. Ini kita bukakan fahaman kepada mereka. Mereka talqin, maka ikhwan dimanapun mendapat berkah Fatihah. Mereka yang ikut mengamalkan masuk di dalam kafilahnya rombongan menuju kepada Allah yang dibimbing seorang mursyid kamil mukamil, guru kita Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Nah, ini untungnya, istimewanya kita berthariqah. Kalau Bapak Ibu matihahin sampai 1000 kali tidak mampu.
dan kadang sudah dilupakan orang tuanya, sudah lupa, sudah paling-paling sampai 100 hari, paling lama sampai 1000 hari lah baratnya. Setelah itu sudah mulai dilupakan. Nah, kalau di sini 5 waktu setiap kita sholat, kita terus berhadiah kepada beliau dan saling kita tolong menolong di antara ikhwan wal akhwat. Nah, maka disinilah multi level. Bagaimana kita bisa mendapat amal soleh yang banyak, kita buat jaringan seperti ini. Jadi bukan hanya bisnis duniawi aja, Wan. Pakai jaringan-jaringan, urusan akhirat pun juga bisa dibuat melalui tuntunan bimbingan kekasih Allah. Maka kekasih Allah itu orang-orang cerdas, jenius. Bagaimana supaya ini bisa sama-sama mendapat nilai yang besar, maka di sana harus tolong menolong. Dari ini satu, akhirnya jadi 1 juta, 2 juta, 10 juta saling tolong menolong. Nah, inilah hakikatnya persaudaraan. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tadi kita sudah bersama-sama mendengar mangkobah cerita yang indah tentang kekasih Allah, guru daripada guru kita, yang secara mata rantai rohani hakikatnya guru kita. Karena menurut kaidah ilmu mantik, man ta'allaqa bil juz wa ka'annama ta'allaqa bil kul. Siapa yang memegang kepada cabangnya, hakikatnya dia memegang kepada dahannya. Man ta'allaqal bil juz, siapa yang memegang kepada cabangnya, hakikatnya dia memegang kepada dahannya, kepada pohonnya. Maka secara hakikat kita tersambung sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah. Nah, maka ketika disebutkan wali-wali Allah, kata Rasulullah, inda dzikri auliya tanzilur rahmah wal barakah. Ketika kamu diceritakan tentang seorang kekasih Allah, di tempat itu diturunkan Allah berkah dan rahmatnya. Maka seluruh tempat itu diberkahi oleh Allah. Apa aja Bapak Ibu yang ada di majelis ini, makanan-makanan, makankan kepada anak kita yang di rumah, makankan kepada istri kita, itu makanan yang diberkahi Allah. Karena ketika di situ disebut nama wali-wali Allah, maka tanzilur rahmah wal barakah. Kata Rasulullah, di tempat itu diturunkan Allah rahmatnya, diturunkan Allah berkah. Nah, maka untung kita Bapak Ibu sebulan sekali kita mengadakan manakib beliau dalam keadaan senang atau tidak senang, qabul hajat atau tidak, sembuh dari sakit atau tidak, dan sebagainya, kita tetap istiqomah melaksanakan. Bukan karena ada qabul hajat saja baru kita melaksanakan. Nah, itu bukan tuntunan namanya seperti itu. Itu rame-ramean, itu tontonan. Ketika mau pengantinan, anaknya baru menakiban, 3 tahun lagi mau berangkat haji baru menakiban. Ini tontonan namanya, bukan tuntunan. Nah, ini tuntunan, setiap bulan kita terus melaksanakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah. Nah, maka di dalam manakib mangkobah yang kita telah dengar tadi, itu cerita yang luar biasa. Allah memberikan kepadaku buku catatan seluas mata memandang untuk mencatat murid-muridku sampai akhir zaman. Berarti tidak berhenti sampai pada masa beliau aja, sampai akhir zaman.
jadi muridnya wali Allah, wali besar, Sultanul Aulia, sampai akhir zaman, kata beliau. Karena para wali itu secara hakikat mereka tidak mati. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kata Allah, janganlah kalian mengira mereka-mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Orang yang terbunuh di jalan Allah itu perang fisik sebagai syuhada. Perang fisik itu jihad asghar, jihad kecil. Makanya Nabi ketika selesai perang Khandaq, perang yang luar biasa menguras seluruh tenaga para sahabat-sahabat, para syuhada, menguras tenaga pikiran para sahabat Nabi. Perang Khandaq itu parit, itu saran daripada Salman Al-Farisi untuk membuat parit sebagai benteng pertahanan. Nah, ketika selesai perang Khandaq, salah satu perang yang dahsyat di dalam peperangan Islam, yang Nabi mengikuti peperangan itu. Apa kata Nabi setelah selesai? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. A'da'uka nafsuka allati baina dzambaika. Ini kata Rasulullah, hai para sahabatku, kita telah pulang daripada peperangan yang sangat kecil. Jadi perang fisik ini perang kecil menurut Nabi, menuju satu peperangan yang sangat besar. Lalu sahabatnya heran, ini saja sudah habis-habisan, bagaimana lagi dikatakan ini perang yang sangat kecil, ada lagi perang yang sangat besar. Bagaimana Bapak Ibu, ini sangat kecil, ada yang sangat besar. Seandainya kita hidup pada zaman itu pun pasti kita akan bertanya kepada Nabi, ini sudah habis-habisan ya Rasulullah, bagaimana lagi menghadapi yang jauh lebih besar. Lalu apa kata Nabi? A'da'ukan nafsuka allati baina dzambaika. Musuh besar kalian adalah nafsumu yang berada di antara dua lambung kalian. Nah, orang yang mati secara perang kecil, jihad fisik, perang fisik, ini disebut sebagai syuhada, maka mereka jangan kamu katakan mereka itu mati, kata Allah. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka orang yang mati terbunuh di jalan Allah perang fisik sebagai syuhada, mereka itu tidak mati, bahkan mereka hidup. Bukan hanya hidup dalam kuburnya, bahkan mereka mendapat rezeki daripada sisi Tuhan mereka. Maksudnya mendapat rezeki itu sebagaimana jasmani kita perlu dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, seperti itulah mereka Allah berikan di dalam kuburnya. Itu tadi yang dimaksud dengan mereka tidak mati, bahkan mereka mendapat rezeki daripada sisi Tuhannya. Mereka makan di situ, mereka minum, mau minum apa yang paling segar mereka minum, mau jus apel, jus anggur, jus macam-macam, mau makan apa Allah sediakan. Tapi bagaimana cara makannya, ini tidak bisa diukur dengan ukuran dunia, karena alamnya sudah berbeda. Ini alam barzah, ini alam dunia. Bapak Ibu, dulu kita makan dalam rahim ibu kita pakai apa kita makan? Pakai mulut apa pakai pusarnya? Tidak bisa diukur alam rahim dengan alam dunia. Ternyata bisa besar bayi itu. Ketika kita berada di alam arwah, kita makan pakai apa? Dan apa yang kita makan? Tidak ada yang tahu. Yang jelas kita berada di alam itu pada masa jutaan tahun dulu. Mungkin miliaran tahun yang lalu ketika Allah menciptakan semua roh.
Roh yang dalam jasad kita ini Bapak Ibu semuanya sudah ma'rifat kepada Allah. Roh ini sudah ma'rifat semua. Di alam roh kita semuanya ma'rifat kepada Allah. Kita sudah kenal kepada Allah. Bukan lagi muraqabah tapi sampai kepada musyahadah. Jadi kita berada pada alam arwah, lalu kita dipindah kepada alam rahim. Apa yang kita makan di situ, apa yang kita lakukan, apa wiritan yang kita baca, tidak ada yang tahu. Yang jelas kita sudah pernah berada di alam itu. Nah, setelah ini kita pindah ke alam dunia. Bukan ini terakhir, ini alam di mana kita disuruh mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk nanti satu saat kita akan transit di satu tempat yang cukup lama di dalam kubur. Setelah kubur pindah lagi kepada mahsyar, transit lagi di padang mahsyar. Lama lagi menunggu hisab. Lama lagi Pak, masing-masing orang menjerit nanti di padang mahsyar, isfa'lana ya Rasulullah. Semuanya menjerit. Nah, maka kita sekarang berada di alam dunia, di dalam kubur. Tidak bisa kita ukur bagaimana mereka makan dalam kubur. Hanya semeter kali 2 meter, tidak mungkin. Tubuhnya saja sudah dibalut dengan kain kapan, bagaimana bisa bergerak, ditimbun tanah. Ini ukuran dunia. Kita tidak bisa mengukur alam barzah dengan alam dunia. Tapi yang jelas kata Nabi, orang yang beriman itu dalam hadis yang sahih, Allah luaskan kuburnya 70 hasta. Kita melihat hanya semeter kali 2 meter. Coba aja gali, tetap aja semeter 20 meter, tidak melebar itu. Tapi bagi mereka di alam itu sangat luas. Coba saya gambarkan Bapak Ibu, alam jin. Alam jin pernah kita dengar. Misalnya ini ada pohon besar. Tapi dikatakan oleh orang-orang oleh jin itu bahwa ini istana kami di sini. Berarti di situ ada kerajaan besar. Kita melihat cuma pohon. Kok di situ ada kerajaan? Karena alam mereka beda. Nah, kita membuat gambaran kecil seperti itulah. Kita berada di alam kubur, bukan semeter 2 meter. Amal ini menjadi peran penting nanti ketika kita berada dalam kubur. Amal ini menjadi peranan yang kita kira amal ini tidak berguna. Hari ini kita mengira dia tidak berguna. Kita duduk dari maghrib sampai isya, ini amal semua ini. Yang kita baca wiritan-wiritan, pujian-pujian kepada Allah. La ilaha illallah, ini memuji secara hakikat. Walaupun kalimatnya di situ kalimat nafi isbat, la ilaha illallah, hakikatnya memuji. Tidak ada yang mulia kecuali Allah. Tidak ada yang maha kuat kecuali Allah. Tidak ada yang maha berkehendak kecuali Allah. Karena kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau la ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, itu la ilaha illallah orang baru masuk Islam. Tapi kita yang sudah membulatkan iman tauhid dengan kalimat yang paling agung di bumi, sultannya lajanya zikir, maka seluruh asma pujian di bumi itu termasuk di dalam la ilaha illallah. Tidak ada yang mulia kecuali Allah. Tidak ada yang menyembuhkan aku dari sakitku kecuali Allah. Tidak ada yang mendatangkan rezeki dan menolak rezeki daripada kecuali Allah. Tidak ada yang memuliakan menghinakan kecuali Allah. Terus itu rasa di dalam sir orang yang mengamalkan itu tadi. Akhirnya dia hilanglah keakuan-keakuan di dalam dirinya. Yang dipandangnya hanya semuanya kebesaran-kebesaran Tuhannya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, maka ketika di situ di dalam kubur, orang-orang yang syuhada, mereka mendapat nikmat dari sisi Tuhan mereka. Mereka makan, mereka minum, tapi bagaimana makannya itu urusan Allah.
Mereka juga dikasih spring bed di situ, lengkap di situ. Nah, orang yang terbunuh di jalan Allah sebagai syuhada, perang fisik ini, perang yang kecil, sudah diberi Allah nikmat seperti itu, dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Bagaimana lagi orang yang mampu melawan perang besar? Mimbabil aula, kata para ulama, lebih-lebih lagi. Kalau yang perang kecil saja diberi nikmat oleh Allah seperti itu, bagaimana lagi mereka yang telah melewati perang yang sangat besar melawan hawa nafsu dan syaitan. Karena kata Nabi, musuh besar kalian adalah hawa nafsu. Nah, para wali-wali Allah, mereka mampu menundukkan hawa nafsunya. Kalau kita ditundukkan hawa nafsu, diombang-ambingkannya, mereka mampu untuk membentengi diri mereka daripada iblis. Kalau kita 24 jam dilecehkan iblis, bagaimana mau menang? Tapi alhamdulillah kita belajar melawan. Bersyukur Bapak Ibu, iblis jangan dijadikan teman, memang Allah perintah dilawan. Karena perintah Allah, iblis itu musuh besar kalian. Nah, kita bertemu mursyid ini memang kita ingin melawan iblis. Tapi ini musuh berat ini, Mak. Kita tidak melihat dia, dia melihat kita, ini masalahnya. Kita tidak melihat iblis itu, bagaimana modelnya iblis itu. Ada dia dekat kita sini. Iblis itu, Pak, banyaknya iblis itu seperti hujan yang turun ke bumi. Penuh bumi ini, Pak, ada di sekeliling kita ini. Banyaknya iblis diceritakan di dalam tafsir Jalalain, karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Iblis itu seperti air hujan yang turun ke bumi. Bagaimana anda banyak dari zaman diciptakan sampai sekarang anda mati-mati. Yang kedua, sistem berkembang biaknya iblis tidak seperti manusia. Kita 9 bulan, hari ini jadi 9 bulan baru melahirkan. Iblis gesekan paha beranak. Kesenggol-senggol beranak, kesenggol-senggol beranak. Apa ndak banyak? Bagaimana ini melawan musuh besar ini? Kalau tidak kita dibimbing oleh kekasih Allah, tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu. Nah, maka para wali-wali Allah itu orang yang telah melewati tahapan mampu melawan hawa nafsu dan syaitan. Bagaimana menggembling hawa nafsu ini, Pak? Dari nafsul amarah menjadi nafsul lawamah. Nafsul lawamah terus diproses menjadi nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah jadi nafsul radiyah, mardiyah, kamilah. Terus bagaimana melawan hawa nafsu ini, Pak? Hawa nafsu tidak bisa dibunuh. Jangankan sampean mau bunuhnya, Allah aja merendam dalam neraka nafsu tidak mati. Ketika Allah menciptakan nafsu, ini sedikit saya ceritakan, walaupun sudah pernah mungkin ada yang dengar. Ketika Allah menciptakan nafsu, Allah berkata kepada nafsu, ya nafsu man anta wa man ana. Kata Allah, hai nafsu, siapa engkau, siapa saya ini? Kata nafsu, anta ana ya Allah. Engkau juga, saya juga. Sombong nafsu itu, Pak. Tahu aja dia diciptakan tapi tidak mengakui dengan penciptanya. Ini nafsu dalam diri kita ini, Pak. Ini yang kita proses dengan zikir la ilaha illallah. Biar dia nafsu ini jadi jinak. Biar nafsu ini menyadari bahwa dia tidak ada la haula wala quwata illa billah. Ini dah mudah-mudah melawan. Allah ciptakan nafsu, setelah baru diciptakan ditanya dan ngaku itu sebagai Tuhannya. Allah sebagai Tuhannya.
engkau, saya. Akhirnya dipenjara Allah nafsu ini selama 100.000 tahun di dalam neraka. Ini musuh besar kita. Allah aja tidak diakuinya sebagai penciptanya. Bagaimana kita melawan ini? Nabi sudah memberikan informasi, ini musuh besar kalian. Setelah 100.000 tahun lamanya dikeluarkanlah nafsu dari penjara neraka itu. Ditanya lagi oleh Allah, ya nafsu man anta wa man ana. Hai nafsu, siapa engkau, siapa saya ini? Nafsu tetap hanya menjawab anta, ana. Mucil nafsu ini. Ini rasakan nafsu dalam diri kita, mucil enggak? Kita setelah ditalkin amalkan apa yang menjadi tarbiyah mursyid, kita merasa tipu daya nafsu ini luar biasa. Lalu apalagi dipenjara lagi nafsu ini selama 100.000 tahun lagi, dilaparin, tidak diberikan apa-apa nafsu. Maka inilah yang hikmah menurut ulama syariat, Allah mewajibkan kepada umat Islam untuk puasa Ramadan untuk melumpuhkan nafsu. Nafsu yang lumpuh menurut syariat itu nafsu syahwat saja. Kalau nafsu ngomongin orang masih tetap. Nafsu yang lain-lain masih tetap. Tapi nafsu syahwatnya saja yang melemah. Karena fisiknya lemah, tidak dikasih makan. Bagaimana mau kuat? Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah maka setelah itu apa? Setelah dikeluarkan 100.000 tahun, baru ditanya, ya nafsu man anta wa man ana. Siapa engkau, siapa saya? Baru nafsu mengakui anta rabbi wa ana abduk. Engkau Tuhanku, aku adalah hambamu. Baru dia ngakui. Setelah diproses, digembleng. Nah seperti itu para wali Allah mampu dia untuk menjinakkan nafsu yang buas, yang ganas itu. Jadi seperti hewan buas dijinakkan menjadi hewan sirkus. Nafsu tidak bisa dimatikan, Pak. Kalau sampean mau matikan nafsu, jadi malaikat, ngelihat istri nonton. Bagaimana kalau tidak punya nafsu? Mana mau bangun jembatan, tidak bisa. Bangun rumah ini bagaimana? Dan sebagainya. Nah maka nafsu inilah yang diproses oleh para wali-wali Allah. Dari nafsul amarah digempur terus mereka dengan bimbingan guru-guru mereka. Tidak bisa melawan nafsu ini ngira-ngira aja kita gempurnya. Kira-kira melawan nafsu ini pakai ini kali, ndak harapan. Allah aja merendam 100.000 tahun masih melawan nafsu. Dilapari 1.000 tahun baru dia sadar. Kalau kita ngira-ngira melawan nafsu ini pakai wiritan ini kali, melumpuhkan nafsu, ndak harapan. Tidak bisa, harus melalui tuntunan kekasih Allah yang mereka dituntun oleh gurunya, gurunya telah sukses, gurunya dituntun oleh gurunya, gurunya dituntun oleh gurunya, musalsal sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa ngira-ngira. Silahkan kita coba bagaimana dulu sebelum kita dapat bimbingan mursyid, ngira-ngira aja melawan nafsu, Pak. Kira-kira wiritan ini kali melawan nafsu. Nafsul amarah, karena sifat aslinya nafsu itu selalu mengajak yang tidak baik. Ini sifat aslinya nafsu. Kata Allah, innan nafsala amaratam bisu. Sesungguhnya nafsu itu sungguh dia selalu mengajak kepada yang tidak baik. Ini. Nah, bagaimana menggempur nafsu ini? Nah, ini para wali-wali Allah, mereka telah sukses dan tidak bisa terkecuali melalui bimbingan para wali-wali Allah yang sebelumnya. Karena sunnatul aulia, sunnahnya para wali itu mereka punya guru. Tidak ada wali yang tidak punya guru.
Jangan mengharap jadi wali kalau tidak punya guru pembimbing. Bagaimana melawan hawa nafsu, bagaimana melawan syaitan, bagaimana membersihkan sifat yang tercela dalam diri kita, bagaimana kita kolbu bisa full wukuf di hadirat Allah. Bisa enggak kira-kira? Tidak ada yang bisa. Jangankan bapak ibu yang udah pernah mondok, kami dari kecil duduk di pondok pesantren aja tidak bisa. Bagaimana semua itu? Dan itu proses perjalanan tahapan para wali Allah untuk melawan hawa nafsu dan setan itu. Maka sunnatul aulia, tradisinya para wali itu mereka semuanya punya guru. Seandainya ada wali yang tidak punya guru, Allah angkat derajatnya jadi wali, itu langka di bumi ini. Maka ulama berpendapat an-nadir kalmagdum, perkara yang jarang itu seperti tidak ada, artinya tidak bisa dijadikan patokan hukum. Umumnya orang mencapai derajat menjadi wali melalui bimbingan wali sebelumnya. Bagaimana wali itu dibimbing oleh wali sebelumnya, dia terapkan itu kepada murid-muridnya, sehingga diproses murid-muridnya ini menjadi kekasih-kekasih Allah. Enak bapak ibu jadi wali, kalau jadi kiai repot, banyakan debat, buka kitab. Apalagi yang sudah tua buka kitab melihat sedikit sudah berbayang-bayang, ngantuk langsung matanya. Kalau wali wiridan la ilallah, la ilallah, asik, enak jadi wali. Tapi kalau anda punya guru, bagaimana mau jadi wali? Nah, maka Syekh Abdul Qadir dalam kitab Gunyah beliau menyatakan untuk mencapai orang menjadi wali Allah hanya dengan dua jalan. Yang pertama murad, yang kedua melalui jalan murid. Murad itu kalau dalam ilmu sharaf namanya isim maf'ul. Murid di dalam ilmu sharaf namanya isim fa'il. Murad itu orang yang dikehendaki Allah jadi wali. Kalau Allah menghendaki jadi wali, bapak berani tidak protes? Protes sama Tuhan, kenapa ya Allah dia jadikan wali? Kalau anda mau ketentuanku, kata Allah, ayo keluar dari kolong langitku, cari Tuhan selain Allah, selain aku, cari pengatur. Itu murad namanya. Tapi ini tidak bisa dijadikan patokan hukum. Siapa yang Allah jadikan wali tanpa guru? Di dalam kitab Gunyah diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah adalah Uwais Al-Qarni. Silahkan bapak ibu buka sejarah, ada tidak gurunya Uwais? Tidak ada. Berkah baktinya dengan ibunya, diangkat Allah derajatnya menjadi wali besar. Bahkan pangkat kewalian Uwais itu bukan wali kaleng-kaleng, Pak. Bukan wali biasa, pangkatnya kewaliannya Kutubul Ghaus, wali kutub yang bisa menolong. Ini hidup pada masa sahabat, tapi dia bukan sahabat Nabi, dia tabi'in. Itu ulama ahli hadis sudah sepakat, Uwais Al-Qarni bukan sahabat, dia kelasnya tabi'in. Karena definisi sahabat, orang yang hidup sejaman dengan Nabi, pernah bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi walau kana saghiran, sekalipun dia masih kecil. Siapa yang masih kecil hidup bersama zaman Nabi, beriman dengan Nabi? Abdullah bin Mas'ud yang bergelar Hibdurul Ummah, tintahnya umat, sepupunya Nabi, anaknya Sayyidina Mas'ud. Nama beliau adalah Abdullah bin Mas'ud, atau yang masyhur disebut dengan Ibnu Mas'ud. Ini sepupu Nabi, masih kecil. Diludahi Rasulullah di muntung, didoakan Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pakihkan, alimkan Abdullah ini dengan ilmu agama dan ajarkan kepadanya takwil, tafsir. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu banyak mentafsir, mentakwil daripada ayat-ayat Al-Quran. Ini maksudnya ke sini, ini maksudnya ke sini. Ini sepupu Nabi Abdullah
bin Mas'ud. Ini masih. Nah, Uwais Al-Qarni hidup sezaman Nabi, sudah dewasa, sudah tua, tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama ahli hadis sepakat Uwais bukan sahabat, dia tabi'in. Hidup pada zaman sahabat, pada masa Rasulullah masih hidup. Diceritakan di dalam kitab An-Nawadir, Uwais ini dapat pangkat Qutubul Ghaus ketika satu saat dia ikut kapal berdagang. Jadi Uwais ini ada satu negeri, orang negeri ini berdagang ke negeri lain pakai kapal, dibawa barang dagangan nyebrang ke negeri lain. Uwais masuk di dalam kapal itu. Orang yang berdagang ini kurang lebih 200 orang pedagang ini, masing-masing membawa barang dagangan mereka. Uwais tidak ikut berdagang karena ini orang susah, orang miskin, tidak dikenal di negerinya. Lalu nyebranglah kapal ini, berlayar menyeberang untuk menjual barang dagangannya ke negeri lain. Ketika di tengah laut terjadi badai yang sangat dahsyat, gelombang yang sangat besar, akhirnya air ini masuk ke dalam kapal. Orang sudah mulai menjerit, semakin lama air semakin banyak masuk ke dalam kapal, semakin banyak, semakin menjerit orang dalam kapal ini. Sudah binasa kita, habis harta-harta kita, kita akan binasa di sini. Semakin lama semakin banyak air masuk, semakin semakin tidak mampu lagi kapal ini menampung, hampir tenggelam. Keluarlah seorang pemuda ini dari dalam kapal, loncat keluar ke atas gelombang, berdiri di atas gelombang. Ini di dalam kitab An-Nawadir. Berdiri di atas gelombang, lalu dia sholat di situ 2 rakaat. Orang yang dalam kapal menjerit semua, ada harapan akan selamat. Mereka berteriak, "Ya wali Allah, tolong kami! Ya wali Allah, tolong kami!" Beliau tidak menghiraukan. Ternyata mungkin di kapal itu ada seorang yang alim. Apa katanya? "Ya Allah, yang memberi kekuatan kepada wali Allah, tolonglah kami." Jadi bukan minta tolong kepada wali, tapi ke Allah dulu dengan barokah karamah wali. Seperti itulah kita punya guru. Ya Allah, dengan barokah karamah guruku, tolonglah kami. Ya Allah, dengan barokah karamah guruku, tolonglah kami. Kenapa punya guru, punya andalan tidak diandalkan? Punya backing tapi tidak digunakan. Bapak Ibu udah punya guru, ya Allah berkah karamah guruku. Anda dikenal, orang yang dekat dikenal. Yang dikenal lah kita andalkan. Misalnya pian punya kawan jenderal, itu kawanku jenderal, saya mau masuk ke sana. Oh silahkan Pak. Orang bukan takut sama kita, orang segan sama si jenderal. Paham dah maksudnya nih Pak? Ini namanya tawasul. Lalu apa kata beliau? Setelah itu berpalinglah dia, lalu kata si pemuda yang berdiri di atas gelombang tadi, keluarlah kalian satu persatu dari dalam kapal. Keluarlah mereka semua, yang 200 orang pedagang tadi, semuanya berdiri di atas gelombang. Maka disebutlah Uwais itu, lalu bertanyalah orang-orang yang di kapal ini, yang berdiri tadi, yang sudah keluar, "Siapakah engkau ya wali Allah?" Kata beliau, "Saya adalah Uwais Al-Qarni." Ini Masya Allah Bapak Ibu. Ini tidak punya guru, tapi tidak bisa dijadikan patokan. Saya biar tidak punya guru, tidak punya guru pembimbing, kalau Allah mau jadikan wali, saya bisa jadi wali seperti Uwais. Tidak harapan. Silahkan aja buktikan. Kalau udah nyesal nanti matinya, karena tidak bisa kembali lagi setelah mati. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah maka umumnya kata Syekh Abdul Qadir, orang yang mencapai derajat wali melalui jalan murid. Murid itu orang yang mengikuti tuntunan seorang mursyid. Maka dia disebut murid menurut tasawuf. Siapa itu murid? Orang yang mengambil jalan khusus menuju Allah melalui bimbingan seorang syekh yang mursyid, itulah murid menurut tasawuf. Tapi kalau murid menurut syariat,
Ana abdu man 'allamani walau kana harfan wahid. Kata Sayyidina Ali, aku jadi budaknya orang yang mengajarkan aku walaupun hanya satu huruf. Itu murid menurut syariat, bukan murid menurut tasawuf. Nah, murid menurut syariat, bapak ibu belajar nyopir sama si fulan, maka bapak ibu muridnya itu. Nggak bisa dilawan itu. Ibu belajar masak dengan seseorang yang hebat masak, Bu, tolong ajarkan saya cara masak ini. Diajarkan sampai bisa, maka ibu murid dia. Karena dia yang mengajarkan. Ana abdu man 'allamani walau kana harfan wahid, kata Sayyidina Ali. Ini urusan agama inilah. Urusan dunia ya seperti tadi, samalah. Pandangan syariat, siapapun yang mengajar kita, maka secara dialah guru kita. Tapi bukan itu yang dimaksud di dalam bab tasawuf yang kita bahas bagi ahlu thariqah. Nah, apa yang dilakukan oleh murid? Kata Syekh Abdul Qadir, dia harus mujahadah riyadhah, banyak latihan. Ini mujahadah namanya, Pak. Dari jam berapa tadi kita ini sampai jam 1:30 nanti baru selesai kan? Ibu-ibu langsung lemes dengar. Untung udah malam Jumat, bilang ibu-ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah maka ini kita sudah bersyukur Bapak Ibu. Nah, maka dengan tarbiyah bimbingan Syekh Mursyid, kita bersama-sama menggempur, memproses nafsu kita, dari nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Paling kurang kita memproses sampai ke situ. Kalau sudah sampai nafsul mutmainnah, kematian kita tidak dicabut tapi dijam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tidak dicabut, Pak, tapi rohnya keluar dijemput. Hai nafsul mutmainnah, nafsu juga tapi namanya mutmainnah. Asalnya dia nafsul amarah. Gempur dengan zikir illallah, la ilaha illallah, terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun, 20 tahun, mulai berkurang penyinggungannya, mulai kurang kecewanya, mulai kurang putus asanya, mulai kurang cemburuannya. Ini tambah tua tambah cemburuan. Suaminya duduk di depan rumah di teras, istrinya cemberut di dapur. Kenapa jadi cemberut? Sekalinya mantan beliau di samping rumah. Yang ibu mah cemberut. Kalau punya seperti itu Bapak Ibu, jual aja rumah itu udah, daripada merusak hati istri, Pak Haji. Ya, itu saja sudah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ayo kita proses semua, alatnya sudah kita dapatkan, kita proses semua untuk bagaimana kita nanti mampu sebagai seorang mujahid, bukan perang fisik, tapi kita perang melawan hawa nafsu dan syaitan. Maka orang yang mendapat itu, maka para wali-wali Allah telah mencapai itu. Mereka mendapat nikmat yang sempurna dalam kuburnya. Di dalam kitab Aqidatun Najin dijelaskan, wali Allah itu mendapat nikmat yang sempurna di dalam kuburnya, seperti nikmat jasmani dalam dunia. Dia diberi Allah istri dalam kuburnya, dia diberi Allah anak dalam kuburnya, banyak istrinya cantik-cantik lagi. Siapa mau duluan? Saya belakangan aja. Bercanda ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mari kita doakan para wakil talqin. Semakin banyak orang yang bertalqin, maka kita semua semakin banyak mendapat berkah. Saling tolong menolong di dalam saling mendoakan. Wallahu a'lam bishawab.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.